Peroleh salinan ijazah Jokowi di KPU, ini adalah kemenangan rakyat. Hei bos, selama ini emang kita udah menang. Harusnya bilangnya gini, ini adalah kesempatan bagi para penggugat ijazah Pak Jokowi untuk menang, walaupun nggak mungkin. Karena salinan ijazah yang di KPU itu fotokopi. Rosuryo itu antitesis dari dirinya sendiri. Dia pernah ngotot bilang kalau data Pak Jokowi itu nggak ada di KPU. Padahal KPU sudah mengklarifikasi kalau seluruh data Pak Jokowi itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Tapi kemarin dengan bangganya dia berteriak kepada seluruh pendukungnya kalau mereka sudah berhasil mendapatkan fotokopi ijazah Pak Jokowi dari KPU. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kalau Pak Jokowi enggak, ijazahnya palsu. Gibran ijazahnya palsu. Dia udah jadi presiden, udah kerjanya nyata. Gibran udah jadi wakil presiden. Sedangkan Anda yang omong saja, jadi apa? Oke, gini. Yang banyak omong itu, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang respon neti terkait klaim si Panci CS yang katanya menemukan salinan ijazah asli Jokowi dari KPU. Setelah diragukan banyak pihak karena tidak ada bukti serah terimanya dari KPU, isu ya bahwa Panci CS menemukan ijazah itu pun menguap begitu saja. Tidak pernah lagi ditunjukkan di hadapan publik ya. Ya mungkin mereka sadar ya. Kalau terus mereka berkoar-koar, maka itu justru akan berujung buruk ya bagi mereka karena mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa salinan ijazah itu benar-benar dari KPU. Apalagi kita dulu sering dengar ya, Panci mengatakan bahwa berkas pendaftaran Jokowi di KPU itu nggak ada ya. Otomatis kalau berkas pendaftarannya nggak ada, ijazahnya juga nggak ada. Lah kok tiba-tiba sekarang ngaku-ngaku dapat ijazah ya, salinan ijazah Jokowi dari KPU. Sudah paham kan ya bahwa mereka itu tukang ngibul. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Peroleh salinan ijazah Jokowi di KPU, ini adalah kemenangan rakyat. Hei bos, selama ini emang kita udah menang terus malah. Di 2014 dan 2019 kita pilih Pak Jokowi menang. 2024 kita pilih Prabowo Gibran menang. Harusnya bilangnya gini, ini adalah kesempatan bagi para penggugat ijazah Pak Jokowi untuk menang, walaupun nggak mungkin. Karena salinan ijazah yang di KPU itu fotokopi, yang asli masih dipegang sama Pak Jokowi. Mending sekarang daripada koar-koar teriak-teriak nggak jelas, banyakin tidur agar bisa meraih mimpi. Meraih mimpi ya, minimal itu mimpi dulu lah ya kan, baru setelah itu berusaha meraihnya, kan seperti itu kata pepatah. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa sebetulnya rakyat itu menang udah sejak lama. 2014 menang ya kan, memilih Jokowi. 2019 menang memilih Jokowi. 2024 juga menang memilih Prabowo Gibran ya. Rakyat yang mana yang selama ini kalah? Yang kalah itu adalah golongan kalian. Makanya redaksionalnya harus diubah ya, bahwa ini adalah kesempatan bagi kalian untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu, walaupun itu tidak mungkin. Mantap lah pokoknya komentar netizen barusan. Lanjut. Nah, ya.
Menarik sekali apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Rosuryo itu antitesis dari dirinya sendiri. Dia pernah ngotot bilang kalau data Pak Jokowi itu nggak ada di KPU. Padahal KPU sudah mengklarifikasi kalau seluruh data Pak Jokowi itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Tapi kemarin dengan bangganya dia berteriak kepada seluruh pendukungnya kalau mereka sudah berhasil mendapatkan fotokopi ijazah Pak Jokowi dari KPU. Dia bilang, kami sudah mendapatkan fotokopi ijazah Jokowi dari KPU. Ini adalah kemenangan buat rakyat. Ya iyalah, kemenangan buat rakyat. Itu kan berarti kalau apa yang kalian tuduhkan tentang data Pak Jokowi yang gak ada di KPU itu jelas salah. Dan itu juga membuktikan kalau Pak Jokowi memang benar-benar punya ijazah asli. Karena nggak mungkin kan UGM akan melegalisir ijazah tanpa si pemohon menunjukkan ijazah aslinya. Dia juga pernah marah-marah karena Bareskrim hanya menunjukkan fotokopi ijazah Pak Jokowi. Tapi belakangan dia malah bergembira karena berhasil mendapatkan fotokopi ijazah Jokowi. Sama-sama fotokopi loh. Tapi sikapnya antara melihat fotokopi yang ditampilkan oleh Bareskrim dengan fotokopi yang dia terima dari KPU itu memperlihatkan bahwa mereka memang benar-benar bukan peneliti yang capable. Itu hanya pengakuan mereka bahwa mereka sebagai peneliti. Tapi nyatanya zonk kan? Dia lagi Sitiva. Dengan berlagak sedih dan miris, dia bilang, saya sedih melihat ada perempuan yang akan berdemo dengan memakai celana dalam dan bra. Gak usah sedih kok Tipa. Itu kan cuma 500. Kami pendukung Pak Jokowi itu ada puluhan juta. Yang 500 itu bukan berarti mewakili kami semua sikapnya. Mungkin aja mereka udah gondok dan kesal karena Polda Metro Jaya terlalu lambat mengeksekusi kasus kalian ini. Terlalu lambat menaikkan status kalian dari penyidikan menjadi tersangka. Tapi bukan berarti mereka itu lebih hina dari kau, Tifa. Kau yang justru jauh lebih hina dari mereka. Kau mungkin berjilbab, seluruh tubuhmu kau balut dengan busana. Tapi mulutmu, hatimu, pikiranmu, itu jauh lebih telanjang, Tifa. Isinya hanya fitnah, kebencian, dan hinaan yang jauh dari nilai-nilai dari pakaian yang kau kenakan. Kau Rismon, kemana aja kau Rismon? Jangan terlalu lama Rismon di Bali G. Sebentar lagi Polda Metro Jaya akan menetapkan kau sebagai tersangka. Nanti alasanmu gak ada pula ongkosmu ke Polda Metro Jaya. Dari sekarang udahlah, mulailah kau galang donasi. Masa Bambang Tri bisa kau ajarin galang donasi? Kau sendiri enggak? Udahlah, udah terlalu banyak orang yang muak dengan kalian. Buktinya, ke Malang aja orang pada menolak kedatangan kalian. Bukan karena mereka takut. Orang-orang tidak mau menyediakan gedungnya buat kalian. Bukan karena mereka takut sama kalian. Ini perumpamaannya. Gak ada manusia yang takut lihat tai. Jijik iya. Nah itulah perumpamaan yang pas buat kalian. Jadi siap-siap aja. Kami percayakan seluruhnya kepada Bapak Polisi, Bapak Penyidik di Polda Metro Jaya. Pasti kalian akan menjadi tersangka. Jangan lupa ya, Pak Jokowi sudah bertemu dengan Pak Prabowo, lengkap dengan Menteri Pendidikan. Ingat itu.
Intinya di bagian depan tadi saya ingin mengomentari pernyataan netizen barusan bahwa katanya ya kan, katanya ya si Panci ini standar ganda, bukan standar ganda, penipu ya lebih tepatnya. Standar ganda itu adalah ketika menilai sesuatu ya berbeda atas dua hal yang sama. Itu namanya standar ganda. Tetapi kalau kita mengatakan sesuatu A, besok B, lusa C, itu namanya penipu, pembual, pembohong ya. Jadi kita dengar bareng-bareng dulu teman-teman ya, bahwa si Panji itu mengatakan semua data ya berkas pendaftaran presiden itu ada di KPU katanya. Yang nggak ada itu cuma Jokowi, iya kan? Lah kok bisa ceritanya? Di mana ceritanya berkas pendaftaran Jokowi nggak ada? Pada saat itu bilang begitu. Lah sekarang mereka tiba-tiba mengklaim mendapatkan salinan ijazah asli Jokowi yang dilegalisir oleh UGM dari KPU. Koclak. Lanjut. Alhamdulillah, Pak Jokowi. Aku sangat mendukung. Biarpun Pak Jokowi katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya tidak lulus kuliah. Tapi menurut aku, biarpun tidak punya ijazah, biarpun tidak kuliah, tapi kerja nyata, kerja yang ada bukti, itu menurut aku udah gini. Biarpun gelar insinyur, gelar sarjana, pendidikan tinggi, tapi kerjanya cuma omong kosong dan meminteri rakyat kecil. Jadi cari keuntungan dari ijazah yang insinyur, pendidikan yang tinggi, itu cuma orang kecil yang dikerjain, yang dipinterin. Kalau Pak Jokowi enggak, ijazahnya palsu. Gibran ijazahnya palsu, dia udah jadi presiden, udah kerjanya nyata, Gibran udah jadi wakil presiden. Sedangkan Anda yang omong saja, jadi apa? Oke, gini. Yang banyak omong itu gini. Lihat Pak Jokowi kalau punya mata, asar anjing tayasu. Waduh, bagian belakangnya ya. Saya disclaimer dulu ya atas kata-kata yang kurang enak didengar yang disampaikan oleh netizen barusan ya, tolong dimaklumi, tolong di-skip dan jangan diikuti karena kurang layak ya, melanggar norma-norma kesopanan, etika dan lain sebagainya ya. Walaupun sebetulnya saya sangat memahami kenapa sampai netizen barusan menyampaikan kata-kata seperti itu ya kan. Iyalah, siapa coba yang tidak geram ngelihat tingkah polanya si Panci dan kawan-kawannya. Bukan hanya sekedar mencaci, memaki ya Jokowi dan Gibran, tapi juga memfitnah ya. Jadi makanya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Seutuhnya isi komentarnya, tetapi kata-kata yang kurang enak didengar, saya disclaimer, saya memohon maaf ya. Lanjut. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Karena dalam salah satu VT saya yang viral beberapa bulan yang lalu, tegas saya menyatakan, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan
pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Dalam istilah ombudsman, diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. KPU maladministrasi. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Rismon Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri, terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga, karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti, apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode. 2014-2019. Bahkan sebelumnya pada saat pencaguban di DKI Jakarta. Tapi sekarang saya merasa terpukul. Sedikit malu juga lah. Tapi apa boleh buat? Makanya Pak, ya. Makanya jangan terlalu sok tahu gitulah. Ya, Anda berharap bahwa ijazah Pak Jokowi itu berbeda dengan ijazah yang beredar. Ya mana mungkin, ya kan? Kalau memang ada ijazah yang seolah-olah palsu yang beredar di media sosial, itu justru saya itu akan meragukan Jokowi. Berarti saya menganggap sebetulnya isu ijazah palsu ini memang diinisiasi oleh Jokowi sendiri. Jokowi memang menginginkan ijazahnya dipersoalkan, makanya dia melempar ijazah palsu ke pasaran. Ya kan? Kalau memang antara fotokopi ijazah yang beredar dengan ijazah Jokowi itu berbeda. Sejak awal saya meyakini sama, ya. Tetapi saya juga meyakini ijazah Jokowi yang beredar itu asli, ya kan? Yang namanya fotokopi, ya nggak mungkin lah sama persis dengan aslinya. Apalagi fotokopi itu dilakukan mungkin, ya kan? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ketika mesin fotokopi itu belum bagus resolusinya, gitu loh, ya. Jadi jangan sok-sokan makanya, ya. Ijazah Jokowi itu asli. Dan yang beredar dengan yang dimiliki oleh Jokowi sama. Yang beredar itu adalah fotokopiannya, yang dipegang Jokowi adalah aslinya. Tapi sama, ya, dan benar itu asli. Lanjut. Wih, Samsung, manusia Pukima. Ini yang keempat aku titipmu ya. Coba kau muncul dulu.
open cam seperti saya, ya, buat narasimu ya. Mukamu itu ya bukan cuma muka pengemis bansos ya, tapi mukamu itu persis muka gembel yang gak mandi-mandi di pinggir jalan itu ya. Menjijikkan. Ngaca kau ya. Coba ngaca di comberan sana. Sebab di rumahmu aku yakin gak ada kaca. Kau gak bisa beli kaca juga, cermin ya kan. Sehingga kau tidak tahu tuh rupamu yang begitu buruk itu ya, yang begitu menjijikkan itu ya. Kau bilang pengemis bansos, tengil banget bacotmu. Mukamu aja muka pengemis bansos seperti itu ya. Justru kau yang pengemis bansos, pakai otakmu ya. Bansos lagi, sok-sokan, ya kan? Menuduh para ternak Mulyono adalah para penerima-penerima bansos. Tapi begitu ada pembagian bansos, mereka antri paling depan. Ya, saya disclaimer dulu ya, terkait kata-kata yang kurang enak yang disampaikan oleh netizen barusan di bagian depan tadi, di bagian tengah, dan juga di bagian belakang mungkin ada ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong di skip dan jangan diikuti ya, karena sesuatu yang melanggar norma etika ya, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu tidak layak disampaikan di muka umum, oke? Jadi tolong diperhatikan ya, sudah saya disclaimer loh ya, tetapi isi komentarnya saya sependapat 100.000 triliun %. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.